Jadi sistem saraf itu adalah sebuah sistem yang tersusun dari berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Nah, di dalam tubuh kita, sel-sel saraf ini saling berhubungan adik-adik untuk dapat memindahkan impuls listrik dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah mengenai struktur sel saraf secara mikroskopis ya. Di sini kakak ada gambar, bisa adik-adik cermati. Nah, bagian yang pendek ini disebut dengan dendrit, benar ya. Jadi dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dari ujung sel saraf lain dan menghantarkannya menuju ke badan sel. Nah, selanjutnya ada bagian yang disebut juga dengan, ada yang tahu? Ya, benar, yaitu disebut dengan badan sel saraf. Nah, badan sel saraf ini memiliki fungsi untuk menerima impuls dan juga meneruskannya dari dendrit ke akson. Selanjutnya ada bagian tengah bulat, itu bernama inti sel saraf. Nah, inti sel saraf ini memiliki fungsi untuk mengatur seluruh kegiatan dari sel saraf itu sendiri. Nah, selanjutnya ada bagian seperti selubung, disebut juga dengan selubung mielin. Apakah fungsinya, Kak? Jadi selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson atau neurit dan juga sebagai pemberi nutrisi bagi neuron atau bagi sel saraf. Selanjutnya, bagian dari akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin disebut dengan nodus Ranvier yang memiliki fungsi tentunya sebagai batu loncatan untuk dapat mempercepat impuls dari otak ke otak atau sebaliknya. Selanjutnya ada bagian yang panjang disebut dengan akson. Akson ini berfungsi untuk meneruskan impuls atau rangsangan dari badan sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Nah, adik-adik, berikut merupakan struktur sel saraf apabila dilihat di bawah mikroskop. Yang di sini kakak memiliki struktur sel saraf pada spinal cord manusia yang terdiri dari, bisa kita lihat, ada bagian bulat inti sel, kemudian dikelilingi badan sel dan perpanjangan sel.